Coba dengerin baik-baik, 100 tahun dari sekarang, tidak satu pun dari kita masih hidup dan dunia tetap berjalan tanpa kita. Sekarang bayangin ini, pelan-pelan 100 tahun ke depan, nama kita mungkin tinggal jejak di database atau foto buram yang nggak sengaja kesimpan di server tua. Dan generasi setelah kita, mereka bakal hidup di dunia yang kita bentuk, baik atau buruk. Menurut studi Universitas of Oxford, rata-rata ingatan manusia tentang satu individu hanya bertahan 2 sampai 3 generasi. Artinya, cucu kita mungkin masih kenal kita. Cicit kita mulai lupa, cicit-cicit berikutnya bahkan nggak tahu kita pernah ada. Di umur segini, gue makin sadar hidup tuh pendek banget. Saking pendeknya, para peneliti seperti Dr. Adriana Jenkins, University of Pennsylvania, bilang otak kita secara natural susah membayangkan masa depan jauh. Karena otak lebih fokus ke hari ini. Itu sebabnya kita gampang panik soal kerjaan besok, tapi santai soal 100 tahun setelah mati. Tapi coba pikir lagi, kalau hidup cuma sekejap, terus apa yang kita tinggalin? Bayangin lingkungan 100 tahun dari sekarang, bahwa di tahun 2100 suhu bumi naik. Kedengarannya kecil, padahal itu cukup bikin beberapa kota pesisir tenggelam, termasuk beberapa wilayah di Indonesia. Bayangin keturunan kita hidup di dunia kayak gitu. Air lebih susah, pangan lebih mahal, dan teknologi makin dominan. Menurut MIT Media Lab, AI di tahun 2120 bukan cuma alat, tapi partner hidup, partner kerja, bahkan partner ngomel. Dan manusia bisa saja bergantung penuh pada sistem otomatis yang kita bangun hari ini. Sekarang pertanyaannya, apa yang bakal mereka warisi dari kita? Apakah dunia yang lebih stabil atau dunia yang cuma penuh sampah digital dan sampah beneran? Sebagian dari kalian mungkin mikir, gua takut ngebayangin masa depan. Masalah hari ini aja udah bikin pusing. Itu wajar. Para psikolog dari Harvard Medical School bilang manusia punya kecenderungan future avoidance atau kecenderungan menghindari pikiran tentang masa depan karena bikin cemas. Tapi justru itu bikin hidup jadi terasa makin singkat. Kayak nyalain TV, tahu-tahu udah episode terakhir. Gua pribadi ngerasa hidup cuma terbagi 3. Kemarin yang udah nggak bisa diapa-apain, hari ini yang kita pegang sekarang, dan lusa yang bahkan nggak ada jaminan kita sampai di sana. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin jawabannya bukan ngeramal 100 tahun ke depan, tapi ngejalanin hari ini tanpa nyesel, tanpa nunda-nunda hal yang sebenarnya kecil tapi berarti. Karena pada akhirnya sejarah nggak ingat siapa kita, tapi hidup kita sendiri yang bakal jadi bukti apa kita bahagia atau cuma sibuk mikirin hal-hal yang belum tentu datang. Tapi ada satu yang jarang dipikirin. Menurut riset Yale University, orang yang hidup dengan kesadaran bahwa hidup itu singkat justru lebih panjang usianya. Ironis ya, orang yang siap mati biasanya lebih rajin hidup. Jadi sebelum kita semua jadi kenangan di tahun 2125 nanti, pertanyaannya bukan apa yang terjadi 100 tahun lagi, tapi apa yang kamu lakukan hari ini yang pantas dikenang, bahkan kalau nggak ada yang ingat. Dan hey, walaupun 100 tahun lagi kita dilupain dunia, setidaknya sekarang lo bisa bantu satu hal penting banget. Follow dulu Freddy Aprian, biar nanti masa depan algoritma AI bilang, ini dia manusia yang warisan digitalnya paling niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.